Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat tahun baru. Ya, terima kasih. Nah, di tahun baru ini kita mengawali dengan bulan Januari. Konon menurut ceritanya, Januari itu dipilih oleh Kaisar Gregorius dari mitologi dewa Romawi. Di situ dikatakan ada dewa namanya Januarius. Nah, salah satu ciri dari dewa Januarius ini adalah dia mempunyai dua muka. Ada yang menghadap ke belakang, ada yang menghadap ke muka. Nama dewa inilah yang dipakai oleh Gregorius pada waktu itu untuk menunjuk pada bulan yang pertama tiap tahun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari asal kata atau dari awal mula bulan Januari tadi, kita sebenarnya bisa mengambil inspirasi bahwa setiap kali kita memasuki tahun baru, kita diajak yang pertama itu menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang berarti orang melihat kembali perjalanan hidup dan juga siap untuk memandang ke depan, berarti siap untuk menyambut masa depan. Dua sikap inilah yang harus kita lakukan sekarang ini. Yang pertama, tadi disebutkan bahwa kita harus menoleh ke masa lampau, tahun 2022. Kita melihat bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah ada suasana yang harmonis di dalam keluarga kita masing-masing? Bagaimana? Apakah kita menemukan keberhasilan dan kita bisa melihat juga apa penyebab kegagalan dan juga apakah kita semakin hidup beriman, semakin bertumbuh dan berkembang. Kita bisa melihat unsur-unsur kehidupan kita, pengalaman-pengalaman hidup kita yang dapat dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang. Maka saudara-saudari yang terkasih, pepatah mengatakan jangan sampai keledai jatuh ketiga kali. Ya. Jangan sampai mengulang kesalahan. Dengan belajar dari pengalaman-pengalaman di masa tahun 2022, kita bisa melihat hal-hal yang harus kita berbagi bersama. Tahun 2022 kita melihat ada banyak orang yang tertipu investasi bodong. Ada juga yang terjebak pada judi online. Hal-hal inilah yang seringkali merusak kesejahteraan hidup keluarga karena kita seringkali mau mencari jalan singkat, jalan cepat, dan ujung-ujungnya bukan keuntungan yang didapat, tapi justru kerugianlah yang didapat. Maka saudara-saudari yang terkasih, hal-hal inilah yang harus kita hilangkan dari hidup kita. Kita diajak untuk kembali menekuni pekerjaan kita dengan cara yang baik, karena di dalam pekerjaan disitulah ada nilai kehidupan abadi yang kita perjuangkan. Begitu juga saudara-saudara yang terkasih, bagaimana relasi antar keluarga, antara anggota keluarga. Apakah sudah tercipta suasana rukun, suasana saling mendukung, ataukah masih saling bertengkar satu sama lain? Maka tugas kita dengan menoleh ke masa lampau, kita dapat memperbaiki supaya setiap permasalahan
bukan diselesaikan dengan pertengkaran atau percecokan, tetapi dengan keterbukaan hati, saling terbuka, saling bicara dari hati ke hati. Inilah saudara-saudara yang terkasih, kita diajak untuk belajar dari pengalaman di tahun 2022. Dan kita diajak untuk berani memandang masa depan, muka ke depan. Kita tidak lagi memandang masa lampau, tetapi siap untuk memandang menyambut masa depan. Saudara-saudara yang terkasih, tentu saja kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Kita tidak pasti bagaimana masa depan akan terjadi. Bagaimana tahun 2023 ini? Apa saja peristiwa-peristiwa yang akan terjadi? Maka saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita dapat memiliki semangat untuk menyambut masa depan? Kita diajak untuk bercermin dari Bunda Maria. Bunda Maria yang diberi malaikat Tuhan tugas untuk menjadi Bunda Sang Penebus, sehingga dia diberi gelar Bunda Allah. Dia juga tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Bunda Maria menyambut tugas itu dengan penuh iman. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Semangat iman, semangat yakin akan penyertaan Tuhan, itu menjadi kekuatan bagi setiap orang untuk menghadapi masa depan. Karena dengan iman itu, orang tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi yang diandalkan adalah kekuatan Allah sendiri. Allah yang datang untuk menyelamatkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, tadi dikatakan di dalam Injil suci, bayi itu dinamakan Yesus. Yesus berarti Allah yang menyelamatkan. Oleh karena itu, kita diajak untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita tidak berjalan sendiri di tahun ini, tetapi kita berjalan bersama Yesus. Biarlah Yesus, kasih Yesus sungguh menjiwai kehidupan kita. Karena dalam kuasa Roh Kuduslah kasih Tuhan Yesus senantiasa akan menggerakkan kita semua. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, sembari bercermin di tahun yang lampau, kita diajak untuk memandang masa depan di dalam tangan Allah, yaitu bukan pesimis, tetapi optimis. Pesimis berarti kita memakai kacamata hitam yang membuat semuanya kelabu. Tetapi optimis berarti kita memakai kacamata yang jernih, sehingga memandang semuanya dengan positif, dengan mencari berbagai peluang, dengan berusaha tabah, kuat, sabar, sehingga kita tidak goyah, kita tahan banting dalam menghadapi berbagai tantangan di zaman sekarang ini. Oleh karena itu, marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena boleh menampaki di tahun 2023 ini. Kita mohon rahmat Tuhan, biarlah kasih Tuhan sendirilah yang menuntun kita di tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kepada kita berkat-berkat-Nya. Tadi dalam bacaan yang pertama, bagaimana Musa diberkati karena hidupnya setia di dalam Tuhan. Begitu juga kita yakin dan percaya Tuhan juga akan memberkati kita di dalam perjalanan di tahun 2023 ini. Marilah kita serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan, dan kita diajak untuk sanggup, setia, dan tekun seperti Bunda Maria yang kita rayakan sebagai Bunda Allah. Tidak gerimis langit biru,
ke Jakarta bersama teman-teman. Mari optimis sambut tahun baru, penuh cinta, iman, dan harapan. Tuhan memberkati kita semuanya.